Nah, untuk materinya saya tampilkan sebagai berikut. Ya, apakah materinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Dimas sudah ya, sudah kelihatan ya. Judulnya apa Dimas? Bisa dibaca? Baik, untuk memastikan bahwa kalian ini mengikuti kuliah, ya, saya akan mengajak setiap peserta untuk membacakan teks yang nanti ada di dalam materi, ya. Nanti kalau yang saya panggil 2 kali namanya tidak ada, ya, itu saya anggap tidak hadir di dalam kuliah ini, ya. Soalnya ini semuanya dalam posisi off kamera, ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti kalau yang saya panggil namanya 2 kali tidak hadir, nanti daftar hadirnya saya isi tidak hadir, ya. Jelas semua ya? Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Ananda ya yang sudah menjawab. Ini materinya fisika material. Jadi Maaf Pak, sebelumnya mic-nya belum di-on kan Pak. oh ya, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, tadi saya salah klik keluar kelihatannya ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi latar belakang untuk materi fisika material yang pertama, bahwa sejarah peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi material pada zaman tersebut, ya. Dulu ada zaman batu, merupakan zaman di mana batu dijadikan material utama untuk perkakas peralatan sehari-hari. Kemudian zaman batu berubah menjadi zaman besi, dengan ditemukannya dan diaplikasikannya besi dalam masyarakat itu. Penemuan material baru yang diikuti dengan aplikasi akan memberikan perubahan dalam masyarakat. Ya. Nah, kebenaran hal ini dapat diamati dari kemajuan pesat dari berbagai bidang seperti energi, telekomunikasi, multimedia, komputer, konstruksi, dan transportasi. Kita tidak mungkin naik pesawat jet jarak jauh bila tidak ditemukan material baru untuk pembuatan mesin jet yang berbeda dengan mesin lainnya. Ya, juga aplikasi komputer dalam segala bidang tak mungkin ada
bila teknologi material untuk rangkaian mikroelektronik tidak mengalami kemajuan pesat seperti sekarang ini. Ya. Nah, pada saat ini kalau kita perhatikan ya, mungkin kalian pada sekitar tahun 90-an, tentu saja kalian belum lahir ya. Pada tahun 90-an ini teknologi telepon itu menggunakan telepon yang ada di rumah-rumah yang nomornya dipencet dan sampai sekarang masih ada yang seperti di kantor-kantor. Itu adalah teknologi telekomunikasi berupa telepon yang termasuknya sudah lama gitu ya. Sebelum itu untuk menelpon itu dengan menggunakan nomor yang diputar ya. Jadi kalau mencet nomor 2, nomor 2-nya diputar, nomor 3 putar, itu lebih lama lagi. Kemudian teknologi berikutnya ya, itu tahun sekitar 2000-an ya. Tahun 2000-an itu telepon genggam yang pertama itu adalah Nokia ya. Itu teleponnya besar-besar ya. Bentuk telepon genggam ya. Ya, itu mau menunjukkan saja bahwa dari zaman tahun 90-an lah kira-kira, atau 2000 ya, itu teknologi dari HP ya, telepon itu mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Coba kita perhatikan pada gambar berikut ini ya. Ini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yaitu telepon. Bisa dilihat di sini ya. Jadi pada tahun ini sudah tahun 2000-an ini seperti ini ya. Nah, dulu HP-nya seperti ini. Ini 90-an. Ya, jadi menggunakan HP seperti ini ya pernah ya, saya dulu pernah meskipun second gitu ya. Kemudian yang seperti ini Nokia ya, ini juga ini apa Alcatel ya. Ini yang Nokia seperti ini ya, Nokia. Kemudian Samsung ini seperti ini. Nah, kita perhatikan kalau sekarang itu sudah seperti ini ya. HP-nya sudah seperti ini. Yang lebih lama lagi, yang lebih ke sana lagi, bentuk HP-nya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Ini besar-besar dan tidak bisa apa namanya disaku gitu ya. Karena apa ya, dari bentuk fisiknya saja besar dan berat. Ya. Nah, itu sekitar tahun berapa ya? Mungkin 90-an ya. Teknologi telepon seperti ini ya saya tunjukkan. Nah, ini juga ya. Nah, kalau dulu telepon seperti ini tuh yang paling kiri ya, itu hanya untuk mendengarkan saja dan hanya untuk SMS, bisa untuk SMS, warnanya monokrom ya. Monokrom ya, artinya hitam putih saja ya. Nah, kemudian setelah monokrom kita lebih asik karena tampilannya bisa berwarna. Ini belum ada kameranya, baru bisa untuk telepon, tapi bukan on cam ya. Kemudian tulisannya bisa warna-warni, ya sudah bukan monokrom lagi. Nah, mulai yang generasi paling kanan di sini
Ini sudah bisa untuk on cam, telepon dengan cara video call. Nah, gitu ya. Dengan cara video call sehingga kita bisa langsung melihat wajahnya meskipun itu sifatnya hanya gambar ya, gambar video dari yang ada di sana. Nah, mungkin teknologi ke depan atau mungkin sudah gitu ya, kalau melihat film fiksi ilmiah itu misalkan telepon dengan Ananda gitu ya. Telepon dengan Ananda itu yang tampil itu hologramnya gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi kalau di film fiksi itu kita ngobrol dengan orang lain itu yang ketemu hologram-hologramnya, orangnya ada di kantor atau orangnya ada di rumah. Dan hari ini kita kuliah seperti ini termasuk dari perkembangan teknologi material ya. Dengan menggunakan laptop yang mungkin tipis atau mungkin agak tebal sedikit, dengan menggunakan HP dilengkapi dengan Zoom gitu ya, atau dilengkapi dengan MS Teams, bisa mengikuti penjelasan perkuliahan ya. Mungkin sekitar tahun 2005 ya, saya sudah menyampaikan bahwa ruang-ruang belajar itu tidak perlu dibatasi oleh kelas-kelas ya. Artinya itu bahwa seseorang itu mengajar, katakanlah dosen mengajar, itu tidak harus mengajar itu ada di dalam ruang-ruang kelas ya. Tetapi bisa juga dilakukan secara online. Dan pada hari ini sudah terbukti bahwa kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online, dan ini masih ada keterbatasan ya. Keterbatasannya yaitu bahwa saya yang sedang berbicara seperti ini tidak bisa melihat secara langsung aktivitas kalian di situ sedang apa ya. Nah, mungkin ke depan secara online, tapi juga misalkan hologramnya gitu ya, itu bisa saling bertemu ya. Jadi ada jenis komputer ya gitu ya, itu cukup dalam satu box kecil dinyalakan. Nah, ketika nyala, box kecilnya ini memancarkan cahaya berupa layar monitor yang ke arah depan, sementara yang ke arah belakang itu memancarkan cahaya tapi berupa keyboard. Wah, itu kan keren sekali. Nah, itu ke depan sangat mungkin, bahkan kalau di film fiksi ilmiah, nah sudah ada ya. Sekali-kali lah mungkin kalian perlu melihat fiksi ilmiah. Pada saat ini, di mana dunia terasa makin kecil, faktor jarak hampir tidak berpengaruh dalam komunikasi. Itu pun tidak luput dari pesatnya perkembangan aplikasi material dalam telekomunikasi. Pendek kata, penemuan dan aplikasi material baru dapat membuat dunia baru yang boleh jadi tidak pernah dibayangkan oleh si penemu itu sendiri. Ya, contohnya, penemu semikonduktor tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dengan semikonduktor akan terjadi revolusi komunikasi. Dalam memasuki milenium ketiga, perlu juga diantisipasi material baru yang akan diaplikasikan sehingga terjadi sesuatu yang baru di alam global. Saya sampaikan bagi mahasiswa yang berminat untuk ke power gitu ya, maupun ke elektronika, teknologi ke depan itu kan salah satunya teknologi baterai. Nah, teknologi baterai itu bisa jadi pertama bagaimana cara membuat baterai, ya kan? Itu atau bagaimana memanfaatkan baterai itu sehingga memiliki kapasitas yang besar, gitu ya. Kamu terlalu besar volumenya, kita nggak kurang. Ya, jadi
Kenapa teknologi baterai ini sangat penting? Ya nanti baterai atau aki baterai kering gitu ya untuk sepeda motor, untuk mobil. Saat ini baterai kering digunakan untuk HP ya. Padahal sekarang macam-macam transaksi itu ada bisa melalui HP begitu ya. Nah, selanjutnya profesi kerekayasaan sangat erat terkait dengan material ya. Jadi kalian masuk ke teknik electrical engineering gitu ya. Itu pasti terkait juga dengan material ya. Nah, menurut ABET, itu Accreditation Board for Engineering and Technology, memberikan penjelasan mengenai kerekayasaan atau rekayasa. Kalau bahasa Inggrisnya engineering, ya. Kalau bahasa Indonesianya ya rekayasa, ya. Lebih tepatnya rekayasa. Jadi kalau electrical engineering ya lebih tepatnya rekayasa kelistrikan, ya. Cuma kita menyebutnya sebagai teknik begitu ya. Engineering atau insinyur lah gitu ya. Engineering is the profession in which the knowledge of the mathematical and natural science gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of the nature for the benefit of mankind. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya itu bahwa engineering atau insinyur ya atau teknik gitulah. Itu suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu alam yang diperoleh melalui studi atau kajian, experience, pengalaman, dan praktik-praktek diterapkan dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan material ya dan kekuatan alam secara ekonomis yaitu untuk kepentingan umat manusia. Jadi mau tidak mau ya ini harus disampaikan bahwa dalam rangka memanfaatkan material itu, material dan kekuatan alam itu harus secara ekonomis. Ekonomis itu artinya ya antara kemanfaatan yang diperoleh dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan bahan tersebut jangan sampai lebih mahal dari harga bahan tersebut ya. Makanya di situ ya ada faktor ekonomis ya. Itu utilize economically ya, secara ada ekonomi teknik ya. Kalau Van Vleck dalam kasus yang serupa menyatakan bahwa what do engineers do? Apa yang dilakukan oleh seorang engineers ya. Nah, engineer ya adapt materials and energies for society, bahwa seorang insinyur itu mengadaptasi material dan energi untuk keperluan masyarakat. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Jadi kalian itu mempelajari teknik elektro itu pada akhirnya bagaimana mengadaptasi bahan-bahan yang ada dan energi untuk keperluan masyarakat, untuk kemanfaatan. Kalau yang nanti bekerjanya di PLN, bagaimana memanfaatkan PLN hidro itu berarti sumber air ya, kemudian dibuat teknologinya berupa bendungan, kemudian diberikan kincir dihubungkan dengan turbin ya, generator menghasilkan listrik. Itu untuk skala yang besar ya. Tapi kalau untuk skala kemanfaatan yang lebih praktis
Itu ya contohnya adalah ketika di sekitar lingkungan kalian, di rumah kalian, gitu ya, itu ada aliran sungai misalnya, aliran sungai, gitu ya. Nah, dengan menggunakan baling-baling, ya, kemudian baling-balingnya itu nanti dikopel dengan apa ini baling-balingnya, misalkan dikopel dengan generator misalnya begitu ya. Nah, nanti kan generatornya berputar, menghasilkan listrik, listriknya bisa dimanfaatkan. Nah, ini memanfaatkan ilmu pengetahuan, ya, pengalaman untuk kemanfaatan manusia, karena listrik yang dihasilkan bisa untuk kemanfaatan. Itu kalau sumbernya air sungai kecil, misalkan begitu. Kalau menggunakan panas matahari, ya, dengan menggunakan semikonduktor, ya, yaitu panel-panel solar cell. Kalau itu modelnya nanti tinggal disusun. Kalau itu sih mungkin rekayasa dari mahasiswa kurang ya. Tapi kalau memanfaatkan aliran sungai, gitu ya, ya dengan komponen-komponen tidak usah harus dengan generator yang besar gitu ya, tapi cukup dengan dinamo gitu ya, yang kecil itu. Dinamo itu kan kalau diputar juga akan menghasilkan listriknya. Itu untuk praktek-praktek seperti itu sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang saya ingin ini dibaca oleh kalian ya. Dani Santosa, silakan Dani Santosa, bisa mendengar suara saya? Hadir, Pak. Ya, Dani Santosa, coba ini dibaca ya, yang saya blok. Baik, Pak. Profesi sebagai insinyur harus dibekali dengan pemahaman tentang material. Dalam menjalankan tugas kerekayasaan selalu dihadapkan dengan pemilihan material yang cocok dan tidak jarang harus melakukan modifikasi atau proses supaya memenuhi maaf Pak, tulisannya tertutup Pak. Tertutup apa ya? Oh, sudah Pak. Memenuhi syarat-syarat teknoekonomis. Ya. Seorang insinyur elektro harus berbekal diri dengan pemahaman tentang material-material yang terkait dengan dunia elektronik. Elektroteknik. Ya, terima kasih ya. Jadi Santosa, ya terima kasih. Jadi kalian ini semester 4 ya. Nanti pada waktu lulus sebagai sarjana teknik elektro gitu ya, itu meskipun sebutannya sebagai sarjana teknik elektro, nanti tetap mau tidak mau di dalam bekerja itu ada unsur-unsur rekayasanya ya. Makanya mahasiswa elektro itu pasti harus praktikum ya, praktikum mesin-mesin listrik, elektronika daya ya, kemudian mungkin ada kontrol gitu ya, ada praktikum telekomunikasi, ada fisika listrik ya. Nah, itu praktikum itu dalam rangka meningkatkan kemampuan praktek mahasiswa ya. Nah, dalam menjalankan tugas rekayasaan ya, maka harus memperhatikan yaitu teknoekonomis. Artinya secara teknis speknya masuk, secara ekonomis harganya terjangkau ya. Nah, itu seorang insinyur elektro harus berbekal diri dengan pemahaman tentang material yang terkait dengan dunia elektroteknik. Kalau yang masuk arus kuat, nanti ada bahan-bahan listrik ya. Bahan-bahan listrik yang digunakan di dalam sistem tenaga listrik. Kalau yang masuk ke elektronika nanti mempelajari mengenai
semikonduktor, ya, dalam rangka untuk mendapatkan material silikon dan germanium yang optimum ketika mendapatkan cahaya matahari, foton, gitu ya, dengan panjang gelombang sekian lambda, gitu ya, sekian angstrom, gitu, itu menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Ya, itu terkait dengan material, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Berikut adalah model sains dan rekayasa material yang diajukan oleh Van Vleck, ya. Nah, ya. Nah, uraiannya bahwa basic science dan engineering ini sangat diperlukan untuk mengetahui struktur material, ya. Jadi kalau kita mempelajari bahan-bahan listrik, mau tidak mau mempelajari struktur material. Nah, kemarin pertemuan pertama struktur material, ya kita akhirnya yang paling kecil mempelajari struktur atom. Di mana atom di sini ya isinya ada elektron dan proton. Atau inti, ya di elektro itu yang mempelajari elektronnya, bukan protonnya, bukan intinya. Ya. Nah, dari pihak masyarakat, yaitu social need and experience, ya, sebagai pengguna memerlukan suatu unjuk kerja atau performa tertentu dari material, ya. Dari kedua arah ini dilakukan investigasi sifat. Sifat itu adalah properties, ya. Dilakukan investigasi sifat material. Nah, sifat material itu apa? Nah, sifat berdasarkan elektron-elektronnya, yaitu yang paling mudah. Sifat material yang elektronnya itu bebas bergerak kemana-mana, yaitu adalah sifat material dari konduktor, ya. Kalau yang sulit untuk bergerak yaitu isolator. Dan selanjutnya dilakukan processing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dalam siklus proses di atas, maka baik pengalaman saintifik atau scientific knowledge, pengetahuan keilmuan, dan empirical knowledge, yaitu terkait dengan pengetahuan secara empiris, itu sangat diperlukan, ya. Nah, kalau yang ikut penelitian saya itu meneliti isolator polimer, ya. Jadi membuat isolator polimer itu diperlukan yang namanya basic science and engineering. Polimer, silikon rubber itu apa? Dan resin epoksi itu apa, ya. Nah, itu untuk mengetahui struktur dari materialnya, itu berarti struktur kimia, ya. Karena polimer itu rantainya adalah rantai hidrokarbon yang isinya adalah CH, ya. C, rantainya C semua, kemudian ada H-nya, ya. Ini. Kemudian ini ke teori elektron klasik, ya. Untuk teori elektron klasik yang mula-mula membahas secara teoretik mengenai elektron dalam zat padat adalah Druss, ya, dan dimodifikasi oleh Lorentz. Saya kira kalian ini sudah hafal lah, ya, Lorentz. Ini dari SMA itu sudah tahu. Tapi ini Lorentz lah, ya. Itu Mama Lorentz. Kalau Mama Lorentz tahu nggak? Lorentz juga ya namanya. Itu Lorentz. Kalau ini hukum, nanti ada hukum Lorentz. Model mereka mengasumsikan bahwa semua elektron yang berada pada pita valensi dari material, khususnya logam, berperilaku sebagaimana molekul gas.
Dengan demikian, elektron memenuhi hukum kinetik gas dan sesuai dengan statistik Maxwell-Boltzmann. Ya, ini ada persamaan Maxwell-nya itu ketemu pada waktu membahas mengenai gas ideal. Ya, potensial di dalam logam diasumsikan konstan dan lebih kecil dari permukaan. Elektron-elektron bergerak secara bebas di dalam logam dan dibatasi oleh dinding potensial yang lebih tinggi pada permukaan logam. Kasus ini menjadi pembahasan yang sangat lazim dilakukan, ya. Nah, kemudian sesuai dengan teori Drush-Lorentz, ya, maka energi rata-rata yang dimiliki oleh awan elektron, ya, itu besarnya adalah UE, itu adalah energi rata-rata, itu besarnya sama dengan 3/2 kali NKT. Ya, ini mungkin menuliskan persamaannya. Mungkin lebih tepatnya begini, ya, agar NKT-nya itu tidak termasuk di angka 2, ya, di mana N itu adalah jumlah elektron per unit volume, K itu adalah konstanta Boltzmann, dan T-nya itu adalah temperatur. Bila N diambil dari bilangan Avogadro, ya, N Avogadro, ya, maka UE akan merupakan energi internal molar dari elektron. Meskipun teori yang disampaikan tersebut merupakan kemajuan dari sebelumnya, namun masih belum bisa menjelaskan fenomena termoelektrik di mana setiap logam berperilaku berbeda-beda. Ya. Sedangkan menurut Drush-Lorentz mestinya sama. Nah, ini teori elektron klasik. Sementara menurut teori elektron modern, ya, nah ini teori elektron modern telah dimulai dari karya Planck, awal abad 20. Ya, coba lihat di sini. Ketika menjelaskan radiasi benda hitam, semua zat padat dan cair ketika dipanaskan sekitar 700 derajat Celcius maka akan memancarkan radiasi dengan daya yang bervariasi sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, ini sangat menarik, ya. Itu menurut Planck itu begitu, ya. Nah, sebenarnya ya, bagi kita itu mudah saja, ya. Ini berarti fungsi temperatur. Di situ disebutkan semua zat padat dan cair ketika dipanaskan sekitar 700 derajat Celcius akan memancarkan radiasi. Sekarang begini, saya mau tanya, ya, kalian siap-siap. Nah, tanya sama siapa nih? Nah, saya ajak diskusi, ya, supaya kalian tidak ngantuk, supaya saya tidak ngobrol sendiri, ya. Sama siap-siap. Gibran Putra Pratama. Ada Gibran Putra Pratama? Saya mau tanya soal yang mudah saja. Halo Gibran. Gibran masih ikut kuliah? Oh, tidak ada, ya, berarti sudah saya panggil. Selanjutnya Muhammad Fadil Hakim. Halo Muhammad Fadil Hakim. Ada mahasiswanya. Izin Pak masuk Pak. Ya, Muhammad Fadil Hakim. Kamu tahu H2O? Tahu Pak. Ya, tahulah masa H2O. H2O itu kalau suhunya 0 derajat bentuknya apa? Suhu 0 derajat bentuk cair Pak. Masa?
0 derajat ya? Ini lupa ini. Semi beku kayaknya, Pak. Ya, tak turunkanlah negatif 10 derajat Celcius. Iya, es, Pak, beku, Pak. Nah, bentuknya apa maksudnya? Solid, Pak. Ya, betul. Bentuk bahannya kan padat berarti kan. Nah, H2O suhu 26 derajat Celcius. Bentuknya cair, Pak. ya, betul. H2O suhu 100 derajat. Bentuknya uap, Pak. ya, betul ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau H2O itu berada di suhu. Sekarang kalau H2O yang terlihat itu kan batu es, ya kan? Iya, Pak. Dan kan balok, ini tahu lah itu ya. Kalau bentuknya air, tahu. Tapi bentuk H2O sendiri, kalau sudah menjadi gas, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nah, sekarang kalau tadi bentuknya uap, 100 derajat uap, 200 katakanlah mungkin sudah gas. Nah, sekarang kalau air supaya bentuk fisiknya kelihatan, nah balok es ya dimasukkan ke dalam ruangan yang suhunya 700 derajat Celcius. Kira-kira jadi apa? Perlahan menguap sih, Pak. Ya, perlahan menguap. Nah, terus masa cuma menguap saja? Masalahnya suhunya 700. Maka akan memancarkan radiasi, Pak. Ya, akan memancarkan radiasi dengan daya bervariasi. Jadi kalau H2O, kalau kita menyebut H2O mungkin tidak kenal, karena H2O itu hanya ada H hidrogennya 2, O-nya 1. Bentuknya seperti apa ya tidak tahu kalau H2O. Tapi ketika H2O suhunya negatif 10 derajat, tahulah itu ada di kulkas. Itu kan ada H2O. Nah, bentuknya adalah batu es. Nah, kemudian di dispenser, nah itu kan ada H2O. Ya, tapi bentuknya air minum, gitu kan. Nah, sekarang ketika H2O itu suhunya 1000 derajat Celcius, nah, itu adalah gas yang terionisasi. Karena apa? Karena H2O-nya itu mendapatkan suhu termal yang sangat luar biasa. Jadi apa kira-kira ini? Nah, itu teori elektron modern ya. Nah, ini daya radiasi sebagai fungsi panjang gelombang ya. Nah, di sini ada daya radiasi dan ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu adalah lambda, satuannya angstrom ya. Daya radiasi satuannya adalah watt ya. Peristiwa ini dijelaskan dengan terjadinya osilasi atom di dalam zat padat atau cair yang dipicu oleh pemanasan termal. Spektrum radiasi hampir sama untuk berbagai zat dan sering disebut dengan spektrum benda hitam. Suatu benda hitam sempurna akan menyerap semua radiasi yang mengenainya. Dengan demikian, bila ada benda hitam memancarkan radiasi, maka radiasi tersebut adalah berasal dari dalam benda. Ya, tadi saya mengambil Gibran, tidak ada ya Gibrannya. Oke. Intensitas radiasi tergantung dari temperatur. Spektrum radiasi I kali lambda merupakan radiasi persatuan panjang gelombang. Sehingga
I lambda D lambda merupakan intensitas dalam suatu range D lambda. Ya. Oke, ya. Teori klasik menyatakan bahwa pergerakan atom di permukaan material menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya. Ini ada teori klasik menyatakan bahwa pergerakan atom di permukaan material menghasilkan gelombang elektromagnetik. Contoh dari pergerakan atom di permukaan material ya, di dalam saluran transmisi tenaga listrik ya. Itu di mana yang digunakan untuk menyalurkan itu adalah bagian permukaan. Gelombang elektromagnetik berinterferensi satu dengan yang lain menghasilkan gelombang berdiri dengan berbagai panjang gelombang. Setiap panjang gelombang terkait dengan energi tertentu. Ya. Dalam teori klasik diprediksikan bahwa intensitas mempunyai hubungan I lambda sampai dengan I per lambda pangkat 4 dan I lambda mendekati T seperti diusulkan oleh Rayleigh-Jean. Ya. Namun formula ini tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen terutama untuk gelombang pendek seperti pada gambar. Ya. Nah, selanjutnya Planck menjelaskan dengan pendekatan yang baru. Permukaan radiasi disusun oleh dipol-dipol listrik yang berosilasi dan energi radiasi terkait dengan frekuensi osilasi dari dipol tersebut. Ya. Berbeda dengan pernyataan teori klasik bahwa energi dari osilator dapat berubah secara kontinu, maka Planck mempostulatkan bahwa energi osilator tidaklah kontinu melainkan diskrit. Ini merupakan kontribusi besar Planck pada perkembangan teori kuantum. Ya, jadi energi osilator tidaklah kontinu melainkan diskrit. Ini katanya Planck. Ya. Kemudian ini ada beberapa postulat Planck. Ya, ada energi osilator, ada konstanta. Ini yang paling ini ya. Yang harus kalian ingat, mungkin hafal ya, yaitu konstanta Planck ya, yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 27 x second. Nah, kemudian ada energi osilator yang besarnya seperti pada persamaan 1, 2. Ini di sini ada Hc ya. Nah, seingatlah Hc ya, di mana hanya adalah konstanta Planck. Nah, satu lagi ya, satu bahasan lagi mengenai efek fotolistrik ya. Coba dibaca ya. Hayatul Khairiyah. Ada Hayatul Khairiyah. Sebelum saya tutup. Iya, Hayatul Khairiyah suaranya kurang keras. Bisa membacakan tulisan ini, ya. Efek fotolistrik, silakan. Bab 1.4, efek fotolistrik. Hertz pada tahun 1887 menunjukkan bahwa radiasi dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Ketika antara elektroda terdapat tegangan dan diberikan radiasi, maka elektron yang keluar akan dipercepat dan mengalirlah arus listrik. Elektron untuk lepas dari logam perlu tambahan energi sebesar W yang disebut dengan fungsi kerja work function yang merupakan harga spesifik untuk tiap logam. Dalam teori klasik, energi kinetik elektron yang terlepas tergantung dari intensitas radiasi. Sehingga makin tinggi intensitas radiasi, maka makin tinggi energi kinetik elektron. R sama dengan Hc per lambda. EK sama dengan setengah ME dikali VE kuadrat. Energi elektron E sama dengan EV. Ya, sampai di sini dulu ya. Pak. Ya, terima kasih. Jadi
kalau menurut Hertz itu, kalau di antara elektroda itu terdapat tegangan dan diberikan radiasi, misalkan radiasinya radiasi foton dari panas matahari, maka elektron yang keluar itu akan dipercepat dan mengalirlah arus listrik. Nah, elektron untuk lepas dari logam perlu tambahan energi sebesar W yang disebut dengan fungsi kerja atau work function yang merupakan harga spesifik untuk tiap logam. Apakah tembaga, aluminium, besi, emas, dan seterusnya, itu memiliki harga spesifik fungsi kerja. Ya, semakin konduktif suatu logam, maka fungsi kerjanya itu lebih kecil. Ya, artinya itu kita lihat di sini ya, eksperimen efek fotolistrik. Ini ada katoda, yaitu elektroda yang terhubung dengan sumber muatan negatif, dan anoda ini adalah elektroda yang terhubung dengan polaritas positif dari baterai, ya. Nah, elektroda ini berada di dalam suatu ruang vakum. Kemudian ke dalam elektroda ini diterapkan tegangan 1000 volt, misalnya, ya. Nah, selain diterapkan tegangan 1000 volt, elektroda ini juga dikenai radiasi. Ini bisa radiasi terbuat dari radiasi foton matahari atau radiasi dari lampu yang memiliki panas yang diarahkan khusus ke elektroda tersebut. Maka elektroda katoda ini akan melepaskan elektron-elektronnya menuju ke anoda, begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini tidak disebutkan di sini elektrodanya terbuat dari material apa. Tetapi kalau work function dari elektroda, bahan elektroda ini semakin besar work function-nya, itu artinya memerlukan energi yang lebih besar untuk membuat elektron-elektron ini terlepas dari permukaannya. Ya, nah ini kalau tegangannya dinaikkan terus, bagi yang nanti mengambil konsentrasi tegangan tinggi, gitu ya, maka akan terjadi yang namanya breakdown, ya, karena luahan elektron dari katoda ke anoda melebihi dari kekuatan isolasi vakum yang ada di sini, misalkan, ya. Nah, dalam teori klasik, energi kinetik elektron itu besarnya adalah setengah kali massa elektron kali kecepatan, ini kecepatan elektron, setengah ME kali V. Itu adalah energi kinetik dari elektron, ya. Kemudian apa lagi ini? Ini ada ER sama dengan ER Hc per lambda. Ini kalau tidak salah Hc per lambda itu ini adalah energi foton, energi dari radiasi, ya. Ini adalah energi radiasi. Nah, kalau masih ingat, ini dulu menuliskannya ER sama dengan, kalau saya tuliskan di sini bisa nggak ya? Oh, R radiasi H kali bentuknya seperti ini. Insert simbol. Mana simbolnya ini? Ada simbol.
materi iki. Simbol. Mau mencari, coba lagi. Ada nggak di sini hurufnya? Ya. Nyari huruf V tidak ada ya. Halo. Ya, belum dapat ya. Nah, ini dia ya. Nah, dulu pada aku SMA menuliskannya H kali V seperti ini ya. Dimana H itu adalah konstanta Planck ya, dan V itu adalah frekuensi. Dimana V ini besarnya adalah C per lambda. C itu adalah kecepatan cahaya, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, dari sini kemudian diperoleh juga bahwa energi elektron itu besarnya adalah E, energi elektron sama dengan elektron volt. Ya, di mana elektron volt itu kalau dituliskan lain E itu sama dengan I kali P. Nah, Q itu adalah muatan. Jadi salah satunya adalah coulomb. Coulomb volt. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Namun demikian, pada kenyataan eksperimen menunjukkan bahwa energi kinetik elektron yang terlepas ditentukan oleh frekuensi radiasi dan bukan intensitas radiasi. Frekuensi di sini tadi ini, yang ini frekuensinya maksudnya, di mana frekuensi ini asumsikan lebih dekatnya ke lambda, yaitu panjang gelombang, ya, karena C kecepatan cahayanya bernilai tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya. Ada frekuensi minimum radiasi sehingga efek fotolistrik terjadi yang berkaitan dengan energi minimum yang diperlukan oleh elektron untuk terlepas dari logam. Itu artinya work function minimumnya itu juga ada. Itu ya. Nah, untuk hari ini penjelasannya sampai di sini terlebih dahulu ya, terkait dengan sampai di efek fotolistrik. Oh iya.